Jadi manfaat class action yang pertama, proses berperkara yang bersifat ekonomis. Ya. Dengan gugatan class action berarti mencegah pengulangan gugatan-gugatan yang serupa secara individual. Nah, jadi saya terangkan kemarin, setiap warga yang menjadi korban pencemaran, ini dia punya hak untuk menggugat. Nah, kalau ini dilakukan secara individual, ya secara ekonomis sangat merugikan, ya. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan sejenis secara individual atau satu persatu. Manfaat ekonomi juga ada pada diri tergugat. Sebab dengan class action tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban. Jadi ini menjadi ekonomis. Kemudian yang kedua, akses pada keadilan. Apabila diajukan secara individual, maka hal tersebut akan mengakibatkan beban bagi calon penggugat. Terlebih lagi apabila biaya gugatan yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Ya. Melalui prosedur class action, kendala yang bersifat ekonomis dapat diatasi dengan cara para korban menggabungkan diri bersama dengan kelas member lainnya dalam satu gugatan. Jadi kita ketahui kalau gugatan perdata ini pasti penggugat mengeluarkan biaya. Kalau ada misalkan di warga tersebut ada yang orangnya mampu, ada yang tidak mampu, ya. Yang tidak mampu kan juga kasihan, maka ini biaya ini kalau secara class action biaya bisa ditanggung bersama, jadi patungan. Kemudian ketiga, perubahan sikap pelaku pelanggaran. Ya. Dengan diterapkannya prosedur class action berarti memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efisiensi. Akses class action ini dengan demikian berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang semacam ini yang kita sebut peluang menumbuhkan deterrent effect atau efek jera. Jadi kalau misalkan gugatan itu dilakukan secara individu akan berbeda kalau gugatan ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi pelaku pencemaran ini akan lebih takut sehingga dia lebih jera. Gugatan yang kedua ini dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kecakapan LSM di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM ini sebagai wali dari lingkungan. Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek
alam. Selanjutnya, apabila terhadap objek tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hukumnya, misalkan ada pencemaran atau perusakan, maka organisasi atau LSM tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada dalam perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihannya. Jadi yang digarisbawahi di sini dalam rangka mengupayakan pemulihannya.